5. Dikejar-kejar cewek menyebalkan. Plak. Hei bodoh! Ngapain kamu menatapku seperti itu? Ketus gadis itu usai menampai seorang pria luga di hadapannya. Saya salah apa, Mbak? Mbaknya aja gak konsen mungkin karena lagi dengerin musik. Timpal Raido membelah diri. Apa? Jelas-jelas kamu yang mendadak berhenti. Ucap gadis itu tak mau kalah. Ah, sudahlah Mbak. Saya ngalah aja deh. Percuma berdebat juga. Orang sombong kayak Mbak itu pantasnya hidup di planet Saturnus biar diculik sama Aliun. Haha. Ucap Raido tertawa sembari mengambil kaki 1000. Ah! Sialan, beraninya dia ngatain gue diculik alien. Tunggu jangan lari lo. Ketus gadis itu berteriak yang langsung mengejar pria yang mengejeknya. Setelah dirasa cukup jauh dari kejaran gadis itu, Raido kemudian menemukan tong sampah yang cukup besar di kawasan komplek itu. Ia pun tak berpikir panjang lagi dan langsung memasukkan dirinya ke dalam tong sampah itu agar tak ditemukan oleh gadis yang tengah mengejarnya. Walaupun cukup bau di dalam tong, ia pun sekuat tenaga menutup hidungnya agar aman dari gadis itu. Brengsek! Kemana tuh perginya cowok kampung sialan? Cepet amat larinya. Awas aja kalau suatu saat ketemu lagi. Habis tuh mukanya gue ujek-ujek. Gerutu gadis itu celingukan mencari keberadaan Raido di sekeliling komplek sambil mengepalkan kedua tangannya. Karena dirasa sudah kehilangan jejak, maka gadis itu lalu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sedangkan Raido, ia hampir kehabisan nafas selama 15 menit sembunyi di dalam tong sampah. Hash! Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa bernafas juga saya. Ucap Raido saat keluar dari tong sampah persembunyiannya. Setiba di rumahnya, gadis itu datang dengan wajah yang cukup kusut bahkan lebih dari biasanya. Non Cintia nih minum dulu, non pasti capek habis hari pagi. Sapa Bi Eda sambil menenteng segelas air putih. Iya Bi, makasih. Ucap Cintia lalu meminum sampai habis air putih yang diberikan Bi Eda itu. Oh, iya non. Kok Bibi perhatikan kayaknya lagi biti ya? Mungkin bisa cerita sama Bibi atuh non. Ucap Bi Eda yang memang sudah paham watak dari anak majikannya itu. Cintia sedikit membuang nafas panjangnya, lalu ikut duduk di kursi depan rumah bersama Bi Eda. Ia pun menceritakan kejadian saat ia bertabrakan dengan seorang pria di depan komplek yang tak begitu jauh dari rumahnya. Bi Eda tersenyum kecil setelah mendengar penuturan anak majikannya itu. Kok Bibi malah ketawa sih? Emang ada yang lucu? Ketus Cintia ke arah si Bibi yang masih tersenyum. Maaf non, kalau Bibi simpulkan sih, mungkin dua-duanya juga salah sih non, sama-sama sedang tidak fokus. Ucap Bi Eda terkekeh. Ih! Oh! Ah, si Bibi mah nyebelin deh, bukan nyebelain aku, ini malah diketawain. Ketus Cintia bangkit dari duduknya lalu pergi ke lantai atas menuju kamar pribadinya. Ma, maksud Bibi bukan seperti itu non. Sahut Bi Eda menyusul Cintia karena merasa tak enak dengan ucapannya barusan. Sementara itu Dodo yang masih berjalan berkeliling komplek bingung mencari alamat yang akan ia tuju. Ia pun berhenti saat melewati sebuah pos satpam yang tak jauh dari pandangannya. Mau kemana bang? Perhatikan abang ini lagi nyari alamat ye. Dari tadi mondar-mandir mulu kayak setrikaan aja. Tanya sang satpam dengan logat Betawinya. Iya pak, saya teh lagi nyari rumahnya Pak Rafael. Sebelah mana ya? Jawabku mengusap keringat di wajah karena terik matahari yang cukup panas. Oh Pak Rafael. Jelas saya tahu bang. Kan satpam di komplek ini. Emang ada abang ke rumahnya beliau. Kalau mau minta sumbangan doang mah. Saran sih mending balik lagi aja bang. Orangnya juga jarang ada di sini. Apalagi anak perempuannya nyebelinnya minta ampun bang. Ucap sang satpam yang memandangku dari ujung kaki hingga ujung rambut karena pakaianku yang lusuh dan beberapa ada yang sobek. Buset dah pak, enak aja mau minta sumbangan. Saya kesana tuh mau kerja pak jadi supir. Ketusku tak sadar ikut nada bicara Betawi seperti Pak Satpam. Hei. Maaf bang.
Ucap sang satpam bernama Rozak terlihat dari name tag yang dikenakannya. Dari sini abang lurus aja sampai mentok. Belok kiri lurus lagi belok kanan dikit. Adek no rumah kedua nomor 2 bukaan diafragma di blok Mawar. Rumahnya megah 2 lantai warna putih. Ucap Bang Rozak lagi mengarahkan tujuanku dengan tangannya. Makasih Pak ya, tahu gini dari tadi saya ke sana. Padahal saya tadi lewat jalan sana Pak. Ucapku menepuk jidatku sendiri. Lah salah siapa kagak nanya. Makanya pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ucap Bang Rozak terkekeh melihat tingkahku. Maklum Pak, mungkin efek dari pagi belum ngopi. Ucapku juga tertawa. Haha, pantesan loading gitu Bang, kayak komputer kena virus. Sini Bang ngopi dulu ngapa? Ada kalau kopi doang mah. Ucap Bang Rozak terkekeh dan langsung menawariku untuk masuk ke dalam posnya. Bang Rozak lalu dengan senang hati membuatkanku segelas kopi hitam dan mengajakku bersantai sejenak untuk istirahat karena memang tujuanku sudah tak jauh dari pos satpam. Srafa. Ku seruput kopi panas yang berusaha saja diberikan Bang Rozak dengan nikmatnya. Makasih ya Bang kopinya. Sama-sama Bang. Oh ya abang ini namanya siapa dan dari Maine? Lihat Kenai bukan orang Jakarta. Bang Rozak membuka obrolan. Saya Raido. Biasa dipanggil Dodo Bang. Saya dari Sumedang Bang. Abang sendiri. Ai Rozak. Abang bisa panggil Ai Ozak aja Bang. Kalau Ai asli dan lahir di Mari. Cuma nasib aja yang malah nyangkut jadi satpam komplek. Ucapnya sembari keluar pos membukakan salah satu mobil yang hendak memasuki area komplek. Ya kalau cita-cita mah pengennya, jadi orang kantoran ke orang-orang di sana duduk manis gajinya gede, ucap Bang Rozak terkekeh. Disyukuri aja dulu Bang yang ada. Lah saya aja masih berjuang mencari pekerjaan. Masih banyak kok di luar sana yang mungkin masih gak ada pekerjaan tetap seperti saya dulu. Ucapku seolah arif bijaksana menyikapi sesuatu. Haha, iya juga ye. Ya udah ayo Bang Maria antar ke sono. Ucapnya berdiri mengajak ke tempat tujuanku. Gak usah Bang. Makasih, lagian kan tadi udah ditujukin alamatnya. Biar saya sendiri aja Bang. Sahutku lalu pergi dari pos satpam menuju kediaman Pak Rafael yang tadi diarahkan oleh Bang Rozak. HARIRING. Kuring. Bab 6. Mulai bekerja. Sesuai instruksi dari Bang Rozak, aku pun langsung menuju rumah yang akan kundatangi. Aku terdiam beberapa saat ketika langkahku sudah tiba di depan rumah megah istana yang tak pernah kulihat di kampungku. Ku tekan bel yang terpasang di pojok kanan gerbang berukuran cukup besar itu. Tak lama seorang satpam membuka gerbang dan menghampiriku. Cari siapa Bang? Tanya Pak Satpam bernama Asep yang terlihat dari name tag yang dikenakannya. Apa benar ini rumahnya Pak Rafael Pak? Iya benar Bang. Tapi beliau kalau sekarang sedang tidak ada di rumah. Memang ada apa Bang cari majikan saya? Kalau mau minta sumbangan mah mending lain kali aja deh. Ucap sang satpam lagi-lagi seperti ucapan Bang Rozak. Hah, benar hidupku. Lirihku dalam hati sambil mengusap dada. Saya teh bukan mau minta sumbangan Pak. Saya mau kerja di rumah ini jadi supir. Sahutku dengan memasang sedikit ketus. Oh gitu ya. Maaf Bang ya. Ucap Pak Asep menggaruk kepalanya merasa tak enak. Oh iya Pak, kalau Meng Dadang ada gak? Tanyaku. Oh Meng Dadang mah ada Bang. Sebentar ya saya panggilkan dulu Bang. Ucap Pak Asep masuk ke rumah tersebut lalu kembali lagi dengan Meng Dadang kenalan Pak RT. Ini teh pasti Raido ya. Ayo masuk dulu. Pak RT udah cerita kok sebelumnya soal Dodo. Semoga betah kerja di sini. Ucap Meng Dadang mengajakku masuk ke rumah itu melalui dapur. Seketika lamunanku terbayang suasana rumah yang begitu mewah. Kedua mataku melihat seisi ruangan itu penuh takjub. Tak pernah terbayangkan jika saja suatu saat nanti aku mempunyai rumah seperti ini. Sesampainya di dapur aku dipertemukan dengan istrinya Meng Dadang yang biasa dipanggil Biedah. Bu tolong ambilkan minum ya Bu Nak Raido. Itu loh supir baru yang akan kerja di rumah ini yang semalam Bapak ceritakan. Ucap Meng Dadang dengan mempersilahkanku duduk di kursi meja dapur.
Sebentar ya Nak Raido, Bibi ambilkan dulu. Sahut Bi Edah tersenyum ramah menyapaku. Iya Bi, terima kasih. Jawabku sedikit canggung mungkin karena pertama kali bertemu dengan pasutri parubaya itu. Tak lama Bi Edah pun kembali dengan menenteng segelas kopi dan beberapa cemilan. Kami bertiga pun sedikit berbincang di meja dapur soal asal-usulku hingga mau bekerja jadi supir merangkup tukang kebun di rumah ini. Setelah itu, Meng Dadang membawaku ke kamar bekas sopir yang sebelumnya pernah bekerja di rumah ini. Duh, kalau kamu lapar, kamu tinggal ambil saja dituduh saja di meja makan yang tadi ya. Kalau soal makan mah bebas tuh di rumah ini, mah mau berapa kali juga gak apa-apa asal ketampung aja sama perut kamu, Du. Ucap Meng Dadang tersenyum sambil membukakan pintu kamar yang akan kutempati. Iya Meng, terima kasih. Emangnya saya mau mukbang kayak Tamboy Kun Meng, pakai acara ketampung segala. Ucapku membalas candaan Meng Dadang. Haha, ya kali aja mau sekalian bikin konten YouTube, Du. Maksud saya di sini mah bebas soal makan mah mau berapa kali juga. Ucap Meng Dadang terkekuh. Pukul 4 pagi lebih sudah kebiasaan bagi Meng Dadang dan Bi Edah untuk selalu menunaikan ibadah sholat subuh. Selesai sholat subuh, pria parubaya itu tak lupa mendatangi kamarnya Raido yang masih tertutup rapat. Duh, panggil Meng Dadang dari luar. Raido terbangun dari tidurnya karena suara ketukan pintu dari luar. Meng, ada apa? Tanya Raido membuka pintu dengan sarung yang masih membungkus tubuhnya. Maaf ganggu tidur kamu, Du. Mamang cuma mau ngingetin aja barangkali Dodo mau sholat subuh, soalnya sudah 5:30 pagi. Ucap Meng Dadang merasa bersalah karena mungkin menebak Raido sepertinya jarang sholat. Iya Meng, makasih udah membangunkan saya, sahut Raido tersenyum lalu melangkahkan kakinya untuk berwudu. Dalam hati Raido bukannya kesal terhadap Meng Dadang yang telah membangunkannya. Justru Raido sangat senang di tempat yang baru ini ada orang yang mengingatkan kewajiban 5 waktu itu. Setelah melaksanakan syalat subuh, menjelang siang aku tak melanjutkan tidurnya, tapi langsung menyirami bunga-bunga yang terpampang di halaman rumah. Duh, nanti kalau sudah beres menyiram bunganya, kamu siap-siap aja ya. Hari ini kamu pasti antar jemput Non Cintia. Tapi sebelum itu, kamu cuci dulu ya mobilnya. Ujar Meng Dadang menunjuk salah satu mobil sedan mewah warna merah yang terpajang di garasi. Kuanggukan kepalaku menyetujui instruksi dari Meng Dadang. Non Cintia? Oh, jadi itu nama anak majikanku, nama yang bagus. Kayaknya orangnya cantik seperti namanya. Semoga aja orangnya baik. Gumamku dalam hati. Hayuh malah ngelamun, Du, ucap Meng Dadang seketika, membuatku kelena menepuk bahuku dari belakang. Hei, enggak kok Meng. Sahutku terkekeh sambil menggulungkan selang bekas menyiram bunga, kemudian menuju mobil sedan merah yang akan kucuci. Hai Cets. Hai Ats. Aku bersiul sambil mengelap badi mobil dengan menggunakan sabun colek yang kutaruh di ember. Sementara itu, tanpa sepengetahuanku seseorang mendekatiku terdengar dari langkahnya. Aku pun berbalik ke belakang menoleh ke sumber suara itu. Deh! Kedua mataku membulat seakan mau keluar saat ku lihat di hadapanku, ternyata cewek menyebalkan yang tadi siang mengejarku. Apa iya mah anyui. Geblek. Sugan teh lain awewe nu tadi, mati saya ini mah, itu kan cewek nyebelin tadi siang yang mengejarku. Ucapku dalam hati yang masih tak berkedip seolah tak percaya yang kulihat saat ini. Teriak gadis itu lalu mendekatiku. Gadis itu terkejut sepertiku. Kedua matanya memerah menatap tajam ke arah dengan penuh kebencian. Entah apa yang dirasakannya. Gadis itu mengambil ember yang berisi sabun lalu diangkatnya dan menyiramkannya ke seluruh tubuhku. Biur. Rasain tuh pria brengsek. Terus ngapain kamu berani-berani ke rumahku? Kamu mau maling kan? Teriaknya lagi kali ini dengan nada lebih tinggi seakan mau menerkamku. Aku hanya terdiam tak melawan menghadapi ocehan cewek gila itu. Dalam pikiranku, aku harus bersabar karena sangat membutuhkan pekerjaan ini. Hei, kenapa lo diam? Cerocos gadis yang masih melotot kepadaku. Aku masih saja diam tak berani menatapnya dengan menundukkan kepalaku. Meng!
Teriaknya memanggil Meng Dadang yang tengah berada di dapur dengan Biedah. Tak lama Meng Dadang pun datang dengan Biedah dengan raut wajah terlihat panik saat menyaksikan Cynthia dengan marahnya kepadaku. Ada apa ini, Non? Non Cynthia kenapa memarahi Dodo? Sahut Meng Dadang yang baru saja tiba. Oh, jadi pria kampung ini namanya Dodo. Pokoknya aku gak mau tahu ya, Meng. Meng Dadang harus pecat dia sekarang juga. Ucap Cynthia dengan lantangnya. Memangnya dia berbuat apa sama Non Cynthia? Lagi-lagi Meng Dadang menanyainya seolah tak percaya aku yang baru pertama kali bekerja sudah berbuat onar. Gadis itu lalu menghampiri Meng Dadang dan Biedah menceritakan yang kita alami tadi siang. Meng Dadang mengangguk pelan lalu menghampiriku yang masih terdiam. Tuh, maafin Mamang ya, sepertinya kamu gak bisa lanjut kerja di sini. Ucap Meng Dadang merasa bersalah walaupun tahu aku tidak bersalah. HRIRINJ Kuring. Bab 7. Bertemu mantan. Aku memberanikan diri menatap wajah gadis arogan itu lalu maju satu langkah berdiri di hadapannya. Walaupun sebenarnya aku sangat membutuhkan pekerjaan, tapi apa mau dikata kesabaranku ada batasnya. Meng Dadang dan Biedah juga sebenarnya merasa kasihan terhadapku terlebih dengan kondisi tubuhku yang masih basah kuyup tersiram air sabun. Baiklah kalau memang itu yang terbaik maka saya akan pergi dari rumah ini, Non Cynthia yang terhormat. Toh saya masih bisa cari kerjaan yang lain kok. Saya mending dipecat daripada kerja sama gadis cantik yang mulutnya kayak mak lampir. Ucapku lantang menatap wajahnya yang juga terlihat emosi meluapkan kekesalannya. Plak! Tak sempat menghindar sebuah tamparan cukup keras mendarat di pipiku secara tiba-tiba. Lo siapa berani sekali bicara sama gue? Baiklah kalau lo mau terus kerja di sini, maka lo harus berlutut dan memohon maaf sama gue. Aku terdiam sejenak sebelum benar-benar pergi dari tempat itu. Sekilas terbayang wajah anakku dan rasa sakit hatiku akibat pengkhianatan dari mantan istriku. Kemudian terpikir dalam benakku kalau masalah seperti ini saja aku sudah menyerah. Lalu bagaimana nanti kalau ada masalah saat bekerja di luar negeri sana? Maka pupuslah sudah harapanku untuk menjadi orang sukses dan tidak dipandang rendah dari semua orang. Akhirnya kuputuskan untuk mencoba bersabar dalam situasi ini dan mengesampingkan egoku. Ada yang hal lebih penting yang harus kugapai untuk merubah nasibku dan ini adalah mungkin awal mula perjuanganku. Kenapa diam, ha? Lo pasti mikir 2 kali kan sebelum lo pergi dari sini? Ujarnya tersenyum sinis menatapku yang masih terdiam. Aku menundukkan kepalaku lalu berlutut di hadapan gadis sombong itu walaupun rasa sakit hati ini terasa sakit karena sikapnya yang merendahkanku. Saya minta maaf Non Cynthia. Saya akui saya yang salah. Jadi tolong jangan pecat saya, Non. Ucapku terbata yang sejujurnya dalam hati menangis mengatakannya. Haha, nah kan apa gue bilang? Jadi lo jangan so-en berani sama gue. Ucap gadis itu tertawa. Oke, kali ini gue maafin, dan lo gak jadi gue pecat, asal lo nurut sama perintah gue. Ucapnya lagi dengan senyum aneh mencurigakan. Iya Non, saya janji akan melaksanakan apa yang Non Cynthia perintahkan. Ucapku mundur satu langkah dengan wajah menunduk. Seminggu kemudian, aku mulai terbiasa dengan pekerjaan baruku sebagai supir dan tukang kebun di rumah itu. Dalam seminggu 2 kali, aku diharuskan mengantar jemput gadis manja itu ke bandara karena profesinya sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan di Indonesia. Dan di sela ada waktu luang, aku juga diharuskan mengurus tanaman bunga yang tertanam di depan halaman rumah. Seperti biasa setiap pagi rutinitasku setelah menyiram bunga dilanjutkan dengan mencuci mobil sedan milik Cynthia. Duh, hari ini antar gue ke restoran Jepang tempat favorit gue. Gue mau kumpul sama temen-temen. Jangan ke bandara. Ucap Cynthia datar saat menghampiriku yang tengah menikmati kopi usai mencuci mobilnya. Lah, ngapain ke restoran, Non? Kan dia ada hampir tiap hari masak daging. Apa kurang enak? Tanyaku sedikit kepo mencoba obrolan agar tidak canggung tapi terlihat sebuah pertanyaan bodoh bagi gadis itu. Gak usah banyak nanya, Du. Ya suka-suka gue lah mau makan di mana juga. Kenapa lo yang ngatur? Sekarang lo jalankan saja mobilnya nanti gue arahkan alamatnya.
Jawab Cynthia lalu berdiri di samping mobil. Iya siap non. Sahutku patuh tak berani bertanya lagi langsung membuka pintu belakang mobil. Semenjak kejadian tempo hari, sebenarnya aku agak menjaga jarak dengannya agar aku bisa membiasakan diri bicara seperlunya saja. Hampir sekitar setengah jam menempuh perjalanan menuju restoran yang akan kutuju dan kami berdua diam 1000 bahasa. Saat hendak menepikan mobil di halaman parkiran restoran, benar saja sudah ada 2 gadis yang tengah menunggu Cynthia. Keduanya tak kalah cantik dengan Cynthia. Aku keluar terlebih dulu karena harus membukakan pintu untuk Cynthia. Hey guys, sorry ya gue telat. Kalian udah lama ya nungguin gue? Ucap Cynthia kepada 2 temanannya sambil cipika-cipiki. Gak kok, kita juga baru aja nyampe kok. Jawab salah satu temannya berparas cantik dengan rambut ikalnya. By the way, ini siapa Cin? Kok lo gak bilang sih kalau yang nganter lo seganteng gini? Bisa gue bungkus lah. Ucap satu temannya lagi yang sedikit gemai. Dia supir baru gue, jawab Cynthia acuh. Oh iya kenalkan saya Kay lemas, ucap salah satunya yang bertubuh tinggi, berambut ikal tersenyum manis. Aku Rina mas. Timpal gadis yang bertubuh gemai yang agak berbeda memandangiku. Aku membalas uluran tangan 2 gadis tersebut dan Cynthia hanya melirik sinis. Nama saya Raido mbak, panggil saja Dodo mbak. Ucapku tersenyum ramah. Kalian norak banget sih. Ngapain juga kenalan sama supir? Sergah Cynthia sambil berlalu meninggalkan aku dan kedua temannya itu. Mas ganteng nanti ngobrol lagi ya, sahut Rina dengan senyum manisnya. Iya mbak, sahutku mengangguk pelan lalu masuk kembali ke dalam mobil menunggui mereka sambil tiduran. Sementara di dalam restoran tampak ketiga gadis itu sedang menikmati makanan Jepang yang mereka pesan. Cin lo dapet dari mana supir ganteng gitu? Kalau ada lagi gue maulah 1. Ucap Rina membuka obrolan cengengesan. Cynthia hampir tersendak saat mendengar ucapan dari temannya itu. Ganteng dari Hong Kong. Kayaknya makanan lo kebanyakan micin deh Rin. Cowok dekil kampungan gitu. Lo bilang ganteng. Sahut Cynthia tertawa. Ya udah kalau gitu supir lo buat gue aja ya. Awas lo jangan nyesel aja, ucap Rina terkekeh mencubit pelan pinggang Cynthia. Ih amit, amit. Sahut Cynthia menaikkan kedua bahunya. Guys. Lihat tuh kayaknya itu ada mantan lo deh Cin. Timpal Kayla melihat Row hendak memasuki restoran dengan temannya. Loh, apa gue balikan aja gitu sama dia biar gak dijodohin sama papa? Ucap Cynthia dalam hatinya yang memang belum sepenuhnya move on walaupun pernah tersakiti oleh pria tampan berjenggot melingkar di bawah pipinya itu. Tak kusangka kita bertemu lagi di sini sayang. Ucap Row yang kini berdiri di hadapan Cynthia. Hehe. Cynthia terkekeh. Boleh dong kita ikut makan di sini? Jujur aku begitu kangen sama kamu sayang. Ucap Row tersenyum manis menaikkan kedua alisnya. Kata-kata Row yang begitu manis membuat hati Cynthia berbunga terlebih belum sepenuhnya bisa melupakan mantannya itu.